sewaktu nanti ke depan ada wisata di sini, emang sih wisata kampung itu diperbagus buat ada wisata. Cuman kan kasihan sama nelayan sini, kalau wisata di sini dilanjutkan berjalan, ya otomatis kita kesingkiran juga. الصلاة خير من النوم. Udah, kita berangkat yuk buat melaut hari ini. Dari kecil emang saya nelayan khusus buat mancing. Ya pekerjaan saya di laut, sehari-hari saya selalu di laut. Berangkat pagi, subuh, pulang sore jam 5. Sekolah saya sampai SD, ya SD kelas 1 saya berhenti. Ya akibat main di laut aja dari kecil. Sampai gede main di laut aja. Kalau remaja saya, ya emang remaja saya mah kehidupan saya selalu di laut sih. Maksud apa? Selalu cari ikan, pulang 3 hari di rumah, berangkat lagi di laut. Kenakalan saya ya paling kenal alkohol, minum. Ya dari mulai umur 15 ya sampai umur 20. Kita tekniknya mancing pakai kelur ini tangsi sama kail. Ya berangkat pagi sampai kita pulang sore jam 4 jam 5 lah. Tergantung cuaca juga sih. Kalau cuaca bagus kita dapatnya bagus. Kalau cuaca buruk kita paling berlindung di dekat pinggir-pinggir pulau, bisa nggak nyampe ke tengah. Paling nyampenya di pinggiran doang, di pinggir pulau. Kalau masalah pendapatan sih kalau lagi bagus ya bisa nyampe 10 kilo sampai 20 kilo kita dapat sehari. Tergantung ikannya sih, variasi ada yang 10.000 sampai ada yang 20.000 sekilonya. Kalau lagi ketemu ikan bagus ada yang 50.000 ikan. Ya harapan ke depan pantai ini ya ada penempatan sampah saja, penempatan sampah dibuat di wilayah Tanjung Pasir. Karena di sini penempatan sampah doang yang nggak ada. Ya kemungkinan wisata kita juga ada kepinginan buat wisata.
Cuman terkadang kalau ada wisata di sini kita kasihan sama nelayan juga. Nelayan ini takutnya ntar kesingkirkan dari wisata. Kurang tahu sih, saya juga takutnya yang ditakutin sama nelayan kan seperti itu doang. Kalau sewaktu nanti ke depan ada wisata di sini, emang sih wisata kampung itu diperbagus buat ada wisata. Cuman kan kasihan sama nelayan sini kalau wisata di sini dilanjutkan berjalan, ya otomatis kita kesingkiran juga. Intinya kita mah yang penting wisata tetap kalau mau berjalan silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita ada penempatkan untuk apa seperti pelabuhan kapal nelayan gitu. Sehari-hari kita buat mancing berangkat enak dari rumah. Yang saya pinta ya seperti itulah. Kalau dibilang nakal sih, ya udah pasti lah yang namanya anak-anak. Itu lagi anak apa namanya pesisir, namanya daerah pantai. Ya sering mandi-mandi di laut. Walaupun katanya baru usia 5 tahun juga, udah nyemplung terus dia di air. Dan dia saudaranya banyak dia mah. Ada 7 bersaudara. Kalau dulu saya masih dibilangnya bukan di anak-anak lah, masih anak kecil, umur sekitar 5 tahunan. Itu rumah saya di tampar ombak. Jadi setelah itu baru pindah ke sini. Di sini pun nggak langsung bikin rumah, numpang dulu di saudara. Jadi kalau dulu kan sebutnya musim baratan, kalau di sini itu ombak besar-besar banget, gede-gede.
dari pantai, dari pinggir yang sekarang ya sampai ke sana itu kurang lebih sekitar 100 meter. Untuk kedepannya supaya lebih maju ya, penghasilan pun lebih banyak. Yang saya rasain nih kalau ke sini penghasilan nelayan itu makin berkurang. Tangkapan ikannya itu kurang. Yang dulu semasa saya kecil itu nyemplung itu banyak ikan kedukang udah gede gini nih, gede banget. Sekarang jangan pula lagi banyak, satu aja susah. Kalau dulu saya naik complongan aja tuh, ya jarak 5 meter aja ikan udah banyak. Kalau sekarang mau boro-boro kita nemuin. Kalau yang saya rasa sih karena lantaran kurang baik juga sih jaring, sebutnya jaring gardan. Jaring gardan itu jangan pula lagi yang besar, yang sekecil ini pun kena semua. Dia kan pakai tenaga mesin. Kalau jaring gardan begitu bukan nungguin ikan lewat, yang lagi diam juga ditarik sama dia masuk. Jadinya bibit-bibit itu yang kecil yang seharusnya jadi besar itu udah kena. Habis semuanya. Kalau selama ini sih kagak ada, karena di sini juga memang kalau dulu kan nggak ada pabrik, nggak ada perusahaan. Walaupun nggak sekarang udah ada kan perusahaan itu, gimana ya, dibilang kurang besar. Kalau di sini sih yang sebutnya pemberdayaan ikan laut nggak ada dari dulu juga.
orang tua saya, Ibu Ayum sih, umur 60 lebih lah. Lebih dah, iya. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an dah, Bapak ada perahu. Dibeliin perahunya tahun 2000. Tahun 2000. Nah, bos. Bos. Kalau tenggelam kali kena ombak dia itu malam. Pagi-pagi tiba-tiba pagi-pagi udah kelam. Ombaknya gede banget. Ombaknya gede, timbul mah gede, ombak. Jadinya udah nggak ketolongan, ya udah hancur di situ perahu. Waktu ombak 2008. 2008. Iya 2008 dah kali iya. Belum punya perahu lagi. Ya kalau ada yang itu ya pengen beli punya perahu. Kalau ada duit. Kalau punya duit. Begitulah cepean ke atas. Bervariasi Iya. sih, ada yang 20, ada yang 10, ada yang Kalau peri mah ya ada yang mahal emang. 20. Yang kecil gitu bangsa 20-an dah. Yang kecil ada yang 5, yang kayak tadi saya taikin tuh 5 jutaan. Sampai 6. Kalau cing amat dia kali cing. Kalau masalah tsunami sih kagak ada di sini. Paling abrasi ya pengurangan pasir aja karena ke bawahnya air dari daratan. Yang tahu emak pantai mah waktu dulu kan jauh. Yang tadi kita kapal tuh itu di situ rumah. Itu rumah di laut, rumah ibu, rumah mama di laut. Rumah mama di situ tengah-tengah. di apa? Habis sama ombak. Pindah Iya kemari. udah di tengah ombak, udah di maksudnya di tengah Rumah laut makan udah. tuh. Jarak ya 1000 meter ada kayaknya itu enggak. Ya sekiloan kayaknya. Udah lama, dah tahu tahun berapa itu. Ini nggak tahu. Nggak tahu, iya. Pokoknya mah udah anak udah pada punya anak aja, udah pada punya cucu. Bangsa gituan dah, agak 20 tahun dah kali. Ya anaknya kan udah pada umurnya pada 20 tahun. Lebih lah 20 Lebih tahun. iya pada yang itu aja. Ini Orang saya belum ada, udah tsunami, Udah bukan ini, tsunami sedang. gitu kecilan dah, iya. enggak sih, kesininya udah enggak karena ada pembangunan dari pemerintah yang tadi batu itu di Bendung. Itu kan dari pemerintah kita sini. Apa Tangerang. Dibikin apa penahanan untuk jangan keambil pasir.